Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kalian sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Pelajaran yang menurut sebagian besar orang itu adalah pelajaran yang sulit, pelajaran yang bikin otak kita jadi ngebul. Padahal tidak seperti itu ya. Matematika itu menyenangkan, matematika itu seru ya. Nah, bagaimana bisa matematika itu jadi menyenangkan, jadi seru? Yang pertama adalah kita rubah dulu pola pikir kita tentang pelajaran tersebut ya. Jangan pikir matematika itu susah, tapi tanamkan dalam pikiran kalian bahwa matematika itu mudah. Saya bisa matematika, saya tidak takut sama matematika. Ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang operasi hitung pecahan. Mungkin di kelas 4 kalian sudah belajar mengenai pecahan, ya, mengenai jenis-jenis pecahan. Ibu jelaskan lagi ya, sedikit mengingatkan lagi kalian jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada yang disebut pecahan biasa. Pecahan biasa ini sebetulnya terbagi lagi menjadi dua, ya. Ada pecahan murni dan tidak murni. Pecahan murni yang seperti apa? Pecahan murni itu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 1/3, 2/4, 3/5. Pecahan tidak murni itu pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 6/4, 7/5, 8/6. Ya. Kemudian jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya pecahan campuran itu 3, 1/4, 5, 1/6 ya. Ada bilangan bulat dan bentuk pecahan. Pecahan campuran ini merupakan bentuk sederhana dari pecahan tidak murni nantinya. Berikutnya yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu yang seperti apa? Pecahan desimal itu adalah pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kalau untuk kalian mungkin lebih mudah mengenalnya itu dengan angka yang pakai koma, ya. Misalkan 0,2, 1,25. Nah, mungkin kalau ibu menuliskan seperti ini, kalian ingat pecahan desimal itu seperti apa, ya. Berikutnya yang terakhir adalah pecahan bentuk persen. Persen ini pecahan yang berpenyebut 100. Contohnya 10/100 jadi 10%. 12/100 12%. Itu tadi tentang jenis-jenis pecahan. Sekarang kita mulai masuk ke materi operasi hitung pecahan. Operasi hitung ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kita pelajari pertama adalah tentang penjumlahan dulu, ya. Penjumlahan kita mulai dari jenis pecahan biasa dulu.
penjumlahan pecahan biasa. Ini terbagi lagi dua, ya. Satu, pecahan yang berpenyebut sama. Jadi angka di bawahnya itu sama. Contohnya nih, 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. Jadi kalau pecahan penyebutnya sama, ini ya, penyebut itu yang di bawah. Nah, kalau sama, kalian hanya tinggal menghitung pembilangnya saja. 1 ditambah 2, 3. Penyebutnya jangan ditambahkan. Sudah paham? Kemudian yang kedua, pecahan berpenyebut tidak sama atau beda. Nah, ini yang biasanya sedikit sedikit harus ada usaha untuk menyelesaikannya, ya. Contohnya di sini Ibu tulis 2/3 ditambah 2/4. Beda kan penyebutnya ya? Ini 3, ini 4. Bagaimana cara menyelesaikan contoh soal seperti ini yang penyebutnya berbeda? Kita langkah pertama harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya? Kita mencari KPK-nya dulu. KPK dari penyebutnya. Mungkin bingung lagi ya, KPK itu apa sih, Bu? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, judulnya kelipatan, berarti mencari KPK itu mencari kelipatan dari dua bilangan ini yang paling kecil kelipatannya. Ya, kita kerjakan. Kita cari dulu kelipatan dari masing-masing bilangan ini. Kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 berarti kita mulai dari angka 3. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 4. Kelipatan 4 berarti kita mulai dari angka, betul, angka 4. 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, sudah ada nih masing-masing kelipatannya. Kita cari mana yang sama di angka 3 dan angka 4. Yang sama di sini adalah angka 12. Berarti penyebut yang sama di sini 12. Kemudian kalau penyebutnya berubah, pembilangnya juga harus berubah. Biasanya anak-anak itu kalau ini udah benar dirubah penyebutnya, tapi pembilangnya tetap pembilang yang ini, itu juga salah ya. Harus berubah karena penyebutnya berubah, berarti pembilangnya juga berubah. Bagaimana cara mengisi pembilang yang baru? Ya, kita lihat di sini. Ini kan 12 nih ya. Berarti 3 itu dikali berapa supaya jadi 12? Dikali 4. 3 kali 4 jadi 12. Berarti angka yang ini harus dikalikan 4 juga. 2 dikali 4. Nah, ini dihapus dulu ya. Diulangi lagi ya. 3 menjadi 12 itu dikalikan 4. Berarti 2 ini dikalikan 4. Kemudian pembilang yang ini 4
menjadi 12 itu dikalikan 3. Berarti angka 2 yang ini kita kalikan dengan 3. Baru kita hitung 2 kali 4 8 per 12, 2 kali 3 6 per 12. Tinggal dijumlahkan pembilangnya saja. 8 ditambah 6 itu hasilnya 14 per 12. Kalau lihat hasilnya 14 per 12, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya tadi. Pecahan apa namanya? Pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni kalau disederhanakan akan menjadi pecahan campuran. Kita sederhanakan. Karena menyelesaikan soal pecahan itu kalau bisa harus sampai bentuk yang paling sederhana. 14 per 12 artinya 14 dibagi 12. 14 dibagi 12 kita dapat 1. 1 dikali 12 itu 12. Sedangkan ini 14 berarti kurangnya 2. Nah, jadi jawabannya 1, 2 per 12. Yang ini masih bisa dalam bentuk sederhana lagi. Kita sederhanakan yang ini. 1, 2-nya kita bagi dengan 2, 1. 12-nya kita bagi dengan 2 jadi 6. Ini sudah bentuk paling sederhana. Jadi jawabannya 2 per 3 ditambah 2 per 4 itu 1 per 6. Tapi kalau kalian belum bisa sampai ke sini, tidak apa-apa, hanya sampai sini saja. Ya, tidak apa-apa. Sampai sini pun sudah Ibu betulkan. Bisa sampai sederhana itu bagus. Apakah penjelasan Ibu bisa kalian pahami? Mudah-mudahan mah bisa ya. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung tentang materi ini ya, kalian boleh bertanya ke Ibu. Ya, boleh, jangan sungkan. Kalau memang tidak mengerti, tidak paham, jangan diam saja ya. Tanyakan sama Ibu. Insya Allah nanti sama Ibu dibantu dijelasin lagi ya. Untuk menguji kemampuan kalian memahami materi ini, nanti Ibu akan memberikan soal latihan untuk kalian kerjakan ya. Mengerjakannya tidak usah terburu-buru, nanti kalian ikuti langkah per langkahnya ya. Kalian perhatikan lagi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Dan jangan lupa kalian harus tetap semangat belajarnya walaupun dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai jadi malas ya, karena tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, belajarnya jadi malas. Karena belajar di rumah, belajar sama mama sama ayah jadi malas. Jangan seperti itu. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.